Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja membuat perlombaan sulap yang akan diadakan di tengah alun-alun. Hal ini bertujuan untuk menghibur seluruh rakyatnya. Barang siapa yang berhasil membuat Baginda Raja takjub, maka dialah pemenangnya. Dan tentunya akan diberi hadiah pundi-pundi uang yang banyak. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut berinisiatif untuk mengikuti perlombaan sulap. Namun rencana Abu Nawas ini malah ditertawakan oleh kawan-kawannya, terutama oleh Abu Jahil. Ia langsung mengejek Abu Nawas. "Memangnya kau bisa sulap, Abu Nawas? Kamu dan keledaimu otaknya tak jauh beda." Tawa mereka pun kembali pecah. "Kalian lihat saja nanti, aku pasti akan menjadi juaranya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, kau tak usah bermimpi. Aku akui kamu memang cerdik, tapi ini sulap Abu Nawas, sulap. Kau tahu kan sulap? Untuk bisa menguasai ilmu sulap harus punya keahlian," kata kawan yang lain. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Ia tetap bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua orang ramai berkumpul di lapangan. Pesulap pertama mempertontonkan aksinya. Tali yang ia pegang seketika berubah menjadi tongkat. Para penonton pun bertepuk tangan dan memuji kehebatan pesulap pertama. Pesulap kedua tak mau kalah. Ia maju dan mempertontonkan aksi sulapnya. Dengan topi yang dibawanya, ia bisa mengeluarkan bermacam-macam benda, dari mulai kartu, tongkat, sampai burung merpati. Begitu pula dengan pesulap ketiga dan seterusnya. Masing-masing mempertontonkan aksi sulapnya yang memukau. Baginda Raja pun merasa terhibur dengan perlombaan sulap tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja terkejut dan heran. "Kau yakin bisa sulap, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Tentu saja Paduka, Paduka pasti akan terpana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Baik, kau saya perbolehkan ikut. Tapi awas, kalau sampai membuatku kecewa, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Ini tidak adil, Paduka. Kenapa hanya saya yang dihukum, sedangkan pesulap lain dibiarkan?" protes Abu Nawas. "Mereka itu beda, Abu Nawas. Meskipun mereka gagal jadi juara, setidaknya mereka berhasil menghibur warga. Tapi kalau kamu bisa saja malah merusak suasana," ujar Baginda Raja. "Ya sudah, sekarang tunjukkan aksi sulapmu," perintah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membawa peti dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar. Peti tersebut lalu dibukanya. "Lihatlah di dalam peti ini, ada seekor burung merpati. Apakah kalian melihatnya?" tanya Abu Nawas kepada para penonton. Serentak mereka menjawab, "Ya, kami melihatnya." Abu Nawas pun segera menutup kembali petinya. Lalu dengan mulut komat kamit, Abu Nawas berpura-pura meramalkan mantra. Setelah selesai dengan aksinya, ia kembali membuka peti tersebut. Tiba-tiba burung merpati yang ada di dalam berubah menjadi kucing. Seluruh penonton pun berdecak kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. "Ini sih bukan sulap. Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir," kata salah satu penonton. Tapi lain lagi dengan Baginda Raja. Ia masih tidak percaya dengan akal bulus Abu Nawas. "Coba periksa peti itu, pasti burung merpatinya masih ada," perintah Baginda Raja kepada pengawalnya. Namun setelah diperiksa bolak-balik, si pengawal tidak menemukannya. Tak puas sampai di situ,
Kemudian Baginda Raja sendiri yang memeriksanya, dan hasilnya pun sama. Ia tidak menemukan burung merpati tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja terheran-heran. "Hai Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ini sulap Paduka, bukan sihir. Kalau saya bocorkan rahasianya, nanti bukan sulap lagi namanya," jelas Abu Nawas. Dan sesuai dugaan Abu Nawas, ia menjadi juara 1 dalam perlombaan sulap dan berhak mendapatkan hadiah uang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas ditanya oleh kawan-kawannya, "Wahai Abu Nawas, tolong bicara jujur kepada kami. Kemarin kau pakai ilmu sihir kan?" Abu Nawas menjawab, "Sihir dari mana? Itu hanya sulap." Kawan-kawannya kembali bertanya, "Tapi bagaimana mungkin seekor burung merpati tiba-tiba berubah menjadi kucing?" tanya mereka penasaran. "Baiklah, aku bocorkan rahasianya. Jadi, sewaktu pertama kali aku membuka peti, di bagian bawahnya aku sembunyikan seekor kucing, dan bagian atasnya aku taruh burung merpati. Lalu saat aku menutup petinya, aku buka pembatas antara keduanya. Selagi menunggu kucing itu memangsa burung, aku berpura-pura komat kamit membaca mantra. Setelah aku yakin burungnya sudah dimakan, aku buka kembali petinya," jelas Abu Nawas. "Jadi burung pertama yang kau tunjukkan berada di dalam perut kucing?" tanya mereka. "Iya, betul," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Ia sengaja tidak mengajak Abu Nawas turut serta, karena Baginda Raja beranggapan Abu Nawas hanya sebagai pembawa sial. Namun perburuannya kali ini tidak membuahkan hasil. Pasalnya, hewan-hewan rusa yang biasanya berseliweran tak ada satupun yang nampak. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kemarin katanya Paduka habis pergi berburu. Kenapa Paduka tak mengajak saya?" tanya Abu Nawas. "Karena kamu pembawa sial, Abu Nawas. Setiap kali aku membidik hewan buruan, ia selalu saja bisa lolos. Itu disebabkan karena kehadiranmu," ujar Baginda Raja. "Oh ya, lalu bagaimana hasil perburuan kemarin?" tanya Abu Nawas kembali. "Sayang Abu Nawas, kemarin tidak ada satupun hewan rusa yang nampak. Kalau ada, pasti sudah saya lumpuhkan dengan panahku ini," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, berarti Paduka keliru menilai saya. Saya bukanlah pembawa sial. Kehadiran saya justru membawa keberuntungan," balas Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu?" tanya Baginda Raja heran. "Terbukti, ketika saya tidak diajak, hewan rusa tak mau menunjukkan dirinya. Sedangkan waktu saya diajak, hewan buruan terlihat berseliweran," terang Abu Nawas. "Tapi kan gara-gara kehadiranmu, anak panahku selalu meleset," protes Baginda Raja. "Itu juga merupakan suatu keberuntungan Paduka," timbal Abu Nawas. "Keberuntungan? Keberuntungan apanya?" tanya Baginda Raja sewot. "Keberuntungan bagi binatang rusa Paduka. Berkat kehadiran saya, mereka bisa selamat. Itulah sebabnya mereka mau menampakkan dirinya ketika saya ikut berburu dengan Paduka. Karena mereka tahu dengan kehadiran saya, mereka pasti bisa selamat," tutur Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas diajak Tuan Hamid untuk berjalan-jalan keliling desa. Di tengah perjalanan, Abu Nawas menemukan sebuah batu yang terlihat sangat mengkilap. Setelah diamat-amati, ternyata itu hanya batu biasa. Disinilah terbesit niatan Abu Nawas untuk mengerjai Tuan Hamid. Ia pun menyimpan batu tersebut
dan memasukkannya ke dalam kantong. Melihat hal itu, Tuan Hamid berkata, "Hei Abu Nawas, bukankah itu hanya batu biasa? Kenapa kau menyimpannya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu kan menurutmu, tapi tidak denganku. Bagiku ini adalah batu istimewa. Andaikan ditukar dengan ribuan dinar, aku tidak akan memberikannya," kata Abu Nawas. "Bagaimana kalau 100.000 dinar?" tanya Tuan Hamid. "Jangankan 100.000 dinar, 500.000 dinar pun tak akan aku berikan," jawab Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid keheranan. "Tentu saja aku serius," balas Abu Nawas. "Sayang sekali aku tak punya uang sebanyak itu. Aku hanya punya uang 5 dinar, ujar Tuan Hamid. Mendengar perkataan Tuan Hamid, Abu Nawas segera mengajaknya untuk duduk sebentar. "Tadi kau bilang kau punya uang 5 dinar. Kalau itu beda cerita. Sekarang kita bicara tentang uang yang nyata. Sini, berikan uang 5 dinarmu dan aku akan memberikan batunya," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas." Kisah selanjutnya adalah karomah waliullah yang bernama Imam Siri As-Sakoti. Biasanya seseorang bertaubat atau beristighfar karena perbuatan maksiat. Namun Imam Siri justru bertaubat kepada Allah karena ucapan Alhamdulillah. Tidak tanggung-tanggung, beliau membaca istighfar selama 30 tahun. Imam Siri adalah seorang ulama besar dengan keluasan ilmu yang mumpuni. Beliau menguasai ilmu hadis, fikih, ilmu sejarah, tasawuf, dan ilmu kalam serta filsafat. Beliau suka menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang lebih hebat ibadahnya daripada Imam Siri As-Sakoti. Selama 98 tahun, beliau tidak pernah berbaring, kecuali pada saat sakit menjelang wafatnya. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah, baik siang ataupun malam hari. Beliau sampai tidur dalam keadaan duduk, sehingga wudunya tidak batal. Karena inilah Imam Siri mendapat julukan dari masyarakat sebagai Al-Mukhlis, karena beliau tidak pernah keluar rumah kecuali hanya untuk beribadah." Suatu ketika Imam Siri mendengar kalau kompleks tempat tinggalnya kebakaran. Rumah-rumah dan toko-toko di sana hampir semuanya hangus terbakar. Lalu datanglah seseorang kepada Imam Siri. Ia membawa berita bahwa rumahnya selamat dari kebakaran tersebut. Imam Siri pun bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Setelah itu beliau kemudian merenung dan berpikir, "Seharusnya saya ikut bersedih atas apa yang menimpa dengan saudara-saudara yang seiman dengan saya. Tidak adakah sedikit perasaan sedih di hatimu atas musibah yang menimpa banyak orang?" kata Imam Siri dalam hati. Di sini beliau teringat pesan Nabi, "Barang siapa melewatkan waktu paginya tanpa memperhatikan urusan kaum muslimin, niscaya bukanlah ia termasuk dari kaum muslimin." Beliau pun akhirnya merasa bersalah karena sempat senang di atas penderitaan orang lain. Beliau kemudian beristighfar kepada Allah selama 30 tahun lamanya. Tak hanya istighfar, harta bendanya yang tersisa dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat yang terkena musibah, terutama untuk anak yatim dan fakir miskin. Itulah sekelumit kisah Imam Siri yang syarat dengan hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pemuda yang malas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai sahabat yang bernama Saudagar Hasan. Saudagar Hasan ini seorang kaya raya. Ia menetap di kampung sebelah bersama putra sematawayangnya. Seiring berjalannya waktu, Saudagar Hasan jatuh sakit. Karena penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan, ia pun akhirnya meninggal dunia.
Kini tinggallah anak putranya yang mewarisi seluruh kekayaan Saudagar Hasan. Anaknya ini merupakan pemuda yang malas dan suka hura-hura. Sehingga dalam kurun waktu setahun, warisan dari ayahnya sudah ludes. Sekarang jangankan untuk berfoya-foya, untuk makan sehari-hari saja ia tak punya uang. Kian hari kondisinya kian mengenaskan akibat selalu menahan rasa lapar. Tiba-tiba ia teringat sosok Abu Nawas yang merupakan sahabat mendiang ayahnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah ia di rumah Abu Nawas. Melihat ada pemuda dengan penampilan kusut dan kumal, Abu Nawas lalu bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapa kamu? Dan ada perlu apa datang kemari?" Pemuda itu menjawab, "Saya anaknya Saudagar Hasan, Tuan Abu. Saya lapar sekali. Beberapa hari ini saya belum makan." Seketika Abu Nawas langsung mendekapnya dan mengajaknya masuk ke dalam. Setelah si pemuda diberi makan dan minum, Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. "Sepeninggalan ayah, aku selalu hidup berfoya-foya. Harta warisan ayah sudah habis akibat perilaku saya," kata si pemuda. "Kenapa kau tidak bekerja? Dengan begitu kamu bisa mencukupi kebutuhanmu," tutur Abu Nawas. "Dari kecil saya tidak pernah diajari bekerja, Tuan Abu. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah merenung agak lama, ia akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi masalah si pemuda. "Bagaimana dengan pekarangan rumahmu? Apakah sudah dijual?" tanya Abu Nawas. "Belum, Tuan Abu. Hanya itu yang tersisa," jawab si pemuda. "Bagus, sebab ayahmu dulu pernah memberitahu aku kalau di pekarangan rumahnya tersimpan harta karun. Gali tanah itu untuk menemukannya," perintah Abu Nawas. "Benarkah Tuan Abu? Baiklah, saya akan melakukannya," balas si pemuda yang kini terlihat mulai ceria. Singkat cerita, si pemuda lalu menggali tanah pekarangan yang berada di belakang rumahnya. Tapi setelah semua tanah tercangkul, ia tidak mendapati harta karun yang dicarinya. Ia pun mengadukannya kepada Abu Nawas. "Ya sudah, daripada usahamu sia-sia, kenapa tidak kau tanami dengan buah-buahan?" saran Abu Nawas. Si pemuda menuruti saran tersebut, dan dalam beberapa bulan kemudian, tanah pekarangan yang tadinya gersang kini terdapat banyak pepohonan yang penuh dengan buah-buahan. "Jualah buah-buahan itu ke pasar supaya kau mendapatkan uang," perintah Abu Nawas. Akhirnya berkat saran dari Abu Nawas, si pemuda kini kembali kaya karena menjadi juragan buah. Abu Nawas juga menasehati si pemuda agar perilakunya yang suka berfoya-foya harus dijauhi. Kisah selanjutnya adalah cara Abu Nawas agar bisa istirahat dengan tenang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bersama keledainya berangkat ke hutan mencari kayu bakar. Kemudian kayu yang ia dapatkan langsung dibawa ke pasar untuk dijualnya. Setelah kayunya terjual habis, ia pun memutuskan pulang ke rumah. Namun saat ia hendak istirahat, anak-anaknya tengah asik bermain, yang membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat berisik. Padahal kala itu badan Abu Nawas terasa capek dan ingin rasanya tidur sebentar. Tapi karena suasananya begitu gaduh dan berisik, membuat Abu Nawas terganggu. Apabila ia memarahi anak-anaknya, itu tidak mungkin, karena walau bagaimanapun mereka masih kecil dan belum nalar. Akhirnya terbesitlah sebuah ide untuk mengatasi masalah ini. "Wahai anak-anak, kemarilah," kata Abu Nawas.
Mereka pun segera berlari menghampiri ayahnya. "Saya akan mengadakan lomba untuk kalian. Apakah kalian berminat?" tanya Abu Nawas. Anak-anak dengan antusias menjawab, "Kami siap, Ayah. Lomba apa yang akan Ayah berikan?" tanya mereka. "Lombanya adalah melukis Ayah yang sedang tidur. Saya beri kalian waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Tapi ada syaratnya, kalian tidak boleh ada yang berisik," jelas Abu Nawas. Anak-anak pun segera menyiapkan kertas dan pensil. Sementara Abu Nawas langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Akhirnya dengan cara ini Abu Nawas bisa beristirahat tanpa ada gangguan suara teriakan anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi masalah tidak harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik, terutama harga madu. Harga madu sangat mahal kala itu, untuk mendapatkannya juga sulit. Maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu. Suatu kali, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang. Sebenarnya ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya, ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga. Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya. Apa boleh buat, ia harus menundanya dulu. Namun Tuan Hamid bingung di mana harus menyimpan madunya, sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi. "Aku takut madu ini akan dicuri orang. Madu mahal seperti ini pasti banyak yang akan mengincarnya," ujar Tuan Hamid. Tuan Hamid juga tidak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Bisa saja madunya terjatuh atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat. "Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas?" pikir Tuan Hamid. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas, rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali menjadi bingung, kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya. Saat ia hendak pulang ke rumah, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan?" tanya Abu Jahil. "Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas, tapi rumahnya tidak ada orang," jawab Tuan Hamid. "Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu?" tanya Abu Jahil kembali. "Hari ini juga saya akan pergi keluar kota. Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda," jawab Tuan Hamid. "Kenapa tidak dititipkan sama aku saja? Aku akan menjaganya dengan baik," tawar Abu Jahil. "Benarkah? Apa kamu tidak keberatan?" tanya Tuan Hamid. "Ya tidaklah, hanya menjaga sebotol madu, masa keberatan?" ujar Abu Jahil. Tuan Hamid lalu memberikan botol madunya kepada Abu Jahil. "Beres sudah, sekarang aku tak perlu khawatir dengan sebotol maduku," pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. "Anda sudah pulang, Tuan Hamid? Anda pasti mau mengambil madu. Ini masih utuh seperti saat Anda menitipkannya," ucap Abu Jahil. "Terima kasih Abu Jahil, kamu sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, silahkan ambil setengah isinya," tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. "Tidak usah, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula apa susahnya sekedar menjaga titipan sebotol madu," balas Abu Jahil. "Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abu Jahil," tutur Tuan Hamid. Ia pun lalu pamit pulang kepada Abu Jahil. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya.
Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah. Namun saat ia meminumnya, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botol madunya, pikir Tuan Hamid dalam hati. Esok harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu?" tanya Tuan Hamid. "Tidak, botol itu tidak tertukar. Selama disimpan di dapur, sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya. Apalagi sampai aku tukar botolnya." "Anda jangan memfitnah aku, Tuan Hamid," bantah Abu Jahil. "Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula?" tanya Tuan Hamid curiga. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga, hingga datanglah Abu Nawas untuk melerai. "Coba kalian berdua ceritakan padaku, apa masalahnya?" pinta Abu Nawas. Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya bahwa dirinya tidak pernah menukar botol madu. "Baiklah, kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku, saya punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong," ujar Abu Nawas. "Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil?" tanya Abu Nawas. "Ada, dia anak pelayan saya," jawab Abu Jahil. "Segera panggil anak kecil itu kemari," perintah Abu Nawas. Maka dipanggillah anak kecil tersebut untuk menghadap Abu Nawas. "Hai anak kecil yang pintar, aku mau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu?" tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak kecil itu menjawab, "Oh, soal itu, aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula." Seketika pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa kenapa harus menyuruh anak kecil. Sebab anak kecil apabila ditanya pasti akan berkata polos, jujur apa adanya. Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah. Sekarang kembalikan madunya," bentak Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pemuda alim dan warok. Pemuda itu bernama Syekh Muhammad bin Humair. Waktu siangnya ia pergunakan untuk berpuasa, sedangkan waktu malamnya ia pergunakan untuk sholat malam. Suatu ketika Syekh Humair ini pergi ke hutan untuk berburu. Di tengah aktivitasnya yang melelahkan, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak berselang lama, tiba-tiba datang seekor ular yang terlihat ketakutan. Ular tersebut menghampiri Syekh Humair untuk meminta pertolongan. "Wahai Muhammad bin Humair, selamatkanlah saya. Niscaya engkau akan diselamatkan juga oleh Allah," kata si ular memohon. "Menyelamatkanmu dari siapa?" tanya Syekh Humair keheranan. "Dari musuh saya," jawab si ular. "Lalu di mana musuhmu?" tanya Syekh Humair kembali. "Ada di belakang saya, dia sedang mengejar saya," jawab si ular. "Dari golongan umat siapakah engkau wahai ular?" tanya Syekh Humair. "Saya dari golongan umat Muhammad," jawab si ular. Karena merasa iba, Syekh Humair lalu membuka sorbannya. Ia pun menyuruh si ular untuk bersembunyi di balik sorban yang ia pakai. "Masuklah ke dalam sorbanku ini," kata Syekh Humair. Tetapi si ular menolaknya. "Percuma saja wahai Humair, musuhku pasti dapat melihatku dan memangsaku," timpal si ular. "Lalu dengan cara apa supaya aku bisa menolongmu?" tanya Syekh Humair. "Jika engkau ingin benar-benar menolongku, bukalah mulutmu dan izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya," pinta si ular. Permintaan ular ini tentu membuat Syekh Humair khawatir dengan keselamatan dirinya. "Aku tidak mau. Aku takut kamu akan membunuhku,"
ujar Syekh Umair. "Demi Allah, aku tidak akan membunuhmu," kata si ular berjanji. Akhirnya Syekh Umair membuka mulutnya dan mengizinkan ular tersebut masuk ke dalamnya. Setelah si ular bersembunyi di dalam tubuh Syekh Umair, tidak berapa lama kemudian datang seorang pemuda menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Anda melihat seekor ular?" tanya pemuda tersebut. "Oh, rupanya pemuda ini yang membuat si ular ketakutan," kata Syekh Umair dalam hati. Tapi karena ia sudah berjanji untuk melindungi si ular, Syekh Umair terpaksa berkata bohong. "Tidak, saya tidak melihatnya." Jawaban tersebut ternyata tidak membuat si pemuda puas. Ia tetap berdiri di hadapan Syekh Umair sambil mengamati di sekelilingnya. Setelah dirasa tidak menemukan ular yang dicarinya, si pemuda lantas meninggalkan tempat tersebut. Seiring kepergian si pemuda, Syekh Umair segera beristighfar 100 kali atas perkataan bohongnya. Lalu ia berkata kepada si ular yang berada di dalam tubuhnya, "Wahai ular, musuhmu sudah pergi. Engkau sudah aman sekarang. Keluarlah dari tubuhku," kata Syekh Umair. Tapi di luar dugaan, ternyata si ular menolaknya. Ia bahkan mengancam Syekh Umair. "Aku tidak mau keluar dari tubuhmu. Sekarang aku beri engkau 2 pilihan. Hatimu akan kurusak atau hatimu akan kulubangi," ancam si ular. "Maha suci Allah, di manakah janjimu wahai ular? Kemanakah sumpahmu sehingga engkau begitu cepat melupakannya?" ujar Syekh Umair. "Yang aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan permusuhan antara aku dan nenek moyangmu, yaitu Nabi Adam. Lalu bagaimana mungkin aku akan menolong keturunannya?" kata si ular mengejek. "Jadi engkau akan membunuhku?" tanya Syekh Umair. "Ya, aku akan membunuhmu," balas si ular. "Kalau begitu, aku ada permintaan terakhir sebelum engkau membunuhku. Izinkan aku berjalan sampai ke lereng pegunungan. Setelah sampai di tempat itu, silahkan engkau membunuhku," pinta Syekh Umair. "Baiklah, aku turuti permintaanmu," ucap si ular. Syekh Umair pun lalu berjalan menuju ke lereng gunung. Sesampainya di sana, ia lalu memanjatkan doa memohon pertolongan kepada Allah. Tidak berapa lama, datang seorang lelaki misterius. Wajahnya bercahaya dan baunya sangat harum. Lelaki tersebut menghampiri Syekh Umair dan berkata, "Apa yang membuat raut wajahmu terlihat gelisah, wahai Umair?" Syekh Umair menjawab, "Musuhku telah menzolimiku." Lelaki tersebut bertanya kembali, "Lalu di manakah musuhmu?" Syekh Umair menjawab, "Dia ada di dalam perutku." Lelaki misterius itu lalu menyuruh Syekh Umair untuk membuka mulutnya. Setelah mulutnya terbuka, lelaki tersebut segera memasukkan sesuatu seperti biji buah zaitun yang berwarna hijau. "Kunyah dan telanlah," perintah lelaki misterius. Syekh Umair menuruti perintahnya. Ia mengunyah dan menelannya, sehingga perutnya merasakan perih dan mual. Tiba-tiba, ular yang berada di dalam perutnya keluar melalui mulutnya dalam keadaan terpotong-potong. Lalu Syekh Umair bertanya kepada lelaki di hadapannya, "Siapakah Anda sebenarnya?" Lelaki misterius itu balik bertanya, "Apakah engkau benar-benar tidak tahu siapa aku?" Syekh Umair menjawab, "Sungguh saya tidak tahu." Lelaki tersebut lalu berkata, "Wahai Muhammad bin Umair, ketahuilah, tatkala engkau berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan, semua para malaikat di langit menghadap kepada Allah agar diizinkan untuk menolongmu. Dan saya adalah malaikat yang paling terkenal di langit keempat yang ditunjuk oleh Allah. Allah lalu memerintahkan saya untuk pergi ke surga dan mengambil daun hijau untuk menolongmu." Kemudian lelaki misterius tersebut melanjutkan tuturnya mengenai iblis.
Jika iblis membuat kebaikan, dia tetap menjadi pembuat yang keburukan. Bahkan jika perbuatannya hilang darinya, dia tetap tidak ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Syekh Umair akhirnya mengerti bahwa ular yang ia tolong sejatinya adalah iblis yang menyamar, sedangkan pemuda yang mengejar ular tersebut adalah malaikat. Kisah ini terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad yang diceritakan oleh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.